Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durratun Irfaniyah. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Akbid Gerahusada Sampang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera untuk memenuhi tugas anatomi. Baik, saya mulai. Yang pertama, panca indera adalah mata. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Mata terdapat dua bagian. Yang pertama mata luar dan yang kedua mata bagian dalam. Selaput putih sklera adalah bagian luar dari bola mata yang tersusun dari zat tanduk dan merupakan lapisan yang kuat. Berwarna putih, sklera membentuk karena yaitu lapisan bening yang bersifat tembus pandang dan transparan. Yang kedua, selaput hitam atau kroid adalah lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Berikut bagian kroid, yaitu iris, yaitu selaput mata yang merupakan lanjutan dari selaput hitam bagian depan bola mata yang telah melepaskan diri. Yang kedua, pupil, yaitu celah yang berada di bagian tengah iris. Yang ketiga, lensa, yaitu jaringan transparan dan lentur yang terletak pada belakang iris pupil. Yang ketiga, selaput jala atau retina adalah lapisan yang paling dalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya. Bintik buta adalah bintik pertama saraf-saraf atau tempat keluarnya sarang mata menuju otak. Yang kedua, hidung. Hidung adalah indera yang digunakan manusia untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Hidung terdapat beberapa bagian, yaitu lubang hidung, rambut hidung, selaput lendir, serabut saraf, dan saraf pembau. Telinga. Yang ketiga adalah telinga. Telinga adalah alat indera yang terdapat rangsangan berupa gelombang suara. Telinga terdapat tiga bagian, yaitu telinga bagian luar terdiri atas daun telinga yang terbuat dari tulang rawan, saluran telinga atau lubang telinga, kelenjar minyak, membran timpani atau selaput gendang. Yang kedua, telinga bagian tengah terdiri atas saluran etatus dan tulang pendengaran. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam, terdiri atas tingkap jorong, rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Yang keempat adalah lidah. Lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larut. Lidah terasa licin, permukaan lidah tampak bercelah, dan banyak tonjokan kecil yang disebut papil atau papila. Papila terdapat 3 macam, yaitu papila circumvatella, papila filoformis, dan papila fingiformis. Yang kelima adalah kulit. Kulit adalah indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, panas dan dingin, nyeri atau sakit. Tekanan tersebut disebabkan karena adanya ujung-ujung sifat yang ada pada kulit. Kulit memiliki beberapa bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja panca indera. Yang pertama, proses kerja mata. Cahaya tembus menuju kornea, menuju pupil, lalu menuju lensa mata, kemudian menuju retina, dan terakhir menuju otak. Yang kedua, proses kerja hidung. Rangsangan atau bau menuju lubang hidung, menuju epidermis olfaktori, menuju mukosa olfaktori, menuju ke tomus, kemudian menuju hipotomus, dan terakhir menuju otak. Yang ketiga, proses kerja telinga. Suara menuju daun telinga, menuju gendang telinga, kemudian menuju tingkap jorong, kemudian menuju rumah siput, dan terakhir menuju otak. Yang keempat, proses kerja lidah. Rangsangan atau rasa menuju papila, lalu menuju saraf gestateri, kemudian menuju gelendong, dan terakhir menuju otak. Untuk lidah, bagian depan terasa manis,
kemudian ke dalam lagi terasa asam, terus ke dalam lagi terasa asin, dan terakhir terasa pahit. Proses kerja kulit, rangsangan atau sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri menuju reseptor, kemudian menuju otak. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang panca indera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.